Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA tingkat SMP. Nah, soal ini diambil dari soal simulasi tingkat kabupaten untuk OSN tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Baiklah adik-adik, langsung saja kita lihat soal pertama. Ada dua muatan titik, masing-masing Q1 sama dengan 100E dan Q2 sama dengan 200E. Dengan E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan pertama berada pada jarak 4 mm dari muatan titik ketiga, Q sama dengan 50E. Dan muatan kedua berada pada jarak 2 mm dari muatan titik ketiga. Perbandingan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan pertama dan kedua akibat muatan ketiga adalah. Nah, soalnya berkaitan dengan gaya listrik atau gaya kolom ya. Nah, ingat kembali adik-adik, rumus yang kita pakai untuk menghitung gaya listrik adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Dimana K adalah tetapan konstanta kolom, Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, karena di sini kita diminta untuk menghitung perbandingan, maka langsung kita tuliskan F1 banding F2. Nah, kemudian langsung kita masukkan rumusnya K, karena di sini ada Q1. Nah, interaksinya antara Q1 dengan muatan ketiga, berarti Q per R1 kuadrat banding K kali Q2 kali Q per R2 kuadrat ya. Nah, sebelum masukkan nilainya, ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Yang sama ya, K bisa dicoret, kemudian Q juga bisa dicoret. Nah, kemudian baru masukkan nilainya. Q1 100E per R1 4 ya, kuadrat banding Q2 200E per 2 kuadrat ya. Nah, ini juga bisa disederhanakan terlebih dahulu. E bisa dicoret, kemudian 0-nya bisa dicoret. Kemudian 4 dengan 2 bisa juga disederhanakan, ini tinggal 2, ini 1 ya. Maka hasilnya 1 per 2 kuadrat sama dengan 4 banding 2 per 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan, untuk menghilangkan penyebutnya, ini kita kali 4 ya. Nah, hasilnya 1 banding 2 kali 4 sama dengan 8. 1 banding 8. Nah, jawabannya C. Sebuah partikel berosilasi harmonik sederhana seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika waktu tempuh partikel dari titik A ke C adalah 1 detik, maka frekuensi osilasi harmonik partikel tersebut adalah titik-titik hertz. Nah, soal ini berkaitan dengan gerak harmonik sederhana. Nah, di soal diketahui waktu tempuh dari A ke C. Nah, perhatikan gambar dulu adik, dari A ke C. Nah, itu diketahui waktunya 1 detik. Nah, untuk menghitung frekuensi agar lebih mudah, maka sebaiknya kita tentukan dulu waktu untuk 1 getaran penuh. Nah, sedangkan A ke C itu belum 1 getaran penuh ya. Nah, karena di sini ada lingkaran yang dapat membantu kita. Nah, tentukan dulu berapa sudut yang ditempuh oleh A ke C ya. Nah, di sini karena ini dibagi 3 sama besar, maka ini 90 dibagi 3 sama dengan 30. Karena dari A ke C itu ada 2
ada dua bagian ya, berarti sudut dari A ke C sama dengan 60 derajat ya, 30 kali 2. Nah, sedangkan untuk satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 ya. Berarti untuk satu putaran penuh, satu getaran ya, getaran penuh sudutnya 360. Maka dari sana dapat kita tentukan periode ya. Periode itu adalah waktu untuk satu getaran penuh sama dengan 1 dikali 6 ya, karena 360 dibagi 60 sama dengan 6 ya, maka diperoleh T sama dengan 6 detik. Nah, jika periode sudah diketahui, maka dari sini bisa kita menghitung frekuensinya sama dengan 1 per T ya, 1 per 6 Hz ya. Nah, adik, jadi tentukan dulu waktu untuk satu getaran penuh ya. Nah, satu getaran penuh itu 360 derajat. Karena ini baru 60 derajat, maka dikali 6 ya. Nah, baru bisa dihitung frekuensi. Jawabannya A. Di sebuah taman terdapat bangku kayu dan bangku besi. Pada tengah malam yang dingin, temperatur bangku kayu titik-titik temperatur bangku besi. Nah, soal ini berkaitan dengan hantaran panas atau hantaran kalor. Nah, berdasarkan hantaran, jenis benda itu bisa digolongkan menjadi dua ya. Ada isolator, ada konduktor. Nah, dari dua benda yang diketahui, kayu dan besi. Nah, adik pasti sudah tahu besi itu adalah jenis konduktor dan kayu adalah jenis isolator ya. Nah, apa sifatnya masing-masing? Konduktor itu adalah mudah menerima panas dan mudah melepaskan panas. Sedangkan isolator sulit menerima panas dan sulit juga melepaskan panas. Nah, maka yang terjadi pada malam hari adalah besi ini yang menerima panas pada siang hari, maka pada malam hari akan melepaskan panas dengan cepat. Sedangkan kayu lambat menerima panas pada siang hari dan lambat juga melepaskan panas pada malam hari, sehingga pada malam hari itu suhu dari kayu atau temperatur bangku kayu lebih besar dibandingkan dengan temperatur bangku besi. Jadi jawabannya adalah lebih dari. Perhatikan gambar. Nah, dua buah benda yang berada di lantai licin saling dihubungkan oleh seutas tali. Masing-masing benda memiliki massa M1 7 kg dan M2 3 kg. Benda kedua ditarik ke kanan oleh gaya F sama dengan 50 Newton. Besar gaya tegangan tali T adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan hukum Newton ya, berkaitan dengan gaya. Karena di sini bendanya ditarik ya, memunculkan gaya tegangan tali, maka ada percepatan ya. Nah, kemana arah percepatannya? Nah, itu bisa ditentukan dari arah gaya. Jadi kalau benda ditarik ke kanan, maka arah percepatannya tentu ke kanan juga. Nah, jadi tentukan dulu arah percepatan ya untuk menentukan tanda dari gayanya nanti. Nah, setelah itu baru kita tulis persamaan untuk menentukan percepatan. Jadi yang pertama ditentukan adalah percepatan. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F adalah gaya yang bekerja pada benda, pada sistem benda ya, yang arahnya searah dengan percepatan atau segaris dengan percepatan. Nah, kita ambil dulu dari ujungnya, yaitu F ya, F. Nah, kemudian urutkan ke belakang. Nah, kita menemui T, perhatikan arahnya karena berlawanan dengan A, maka tanda T yang pertama itu negatif. Nah, kemudian lanjut lagi ke belakang, ada T, arah gayanya searah dengan A, berarti positif ya, positif T.
sama dengan M adalah massa semua benda yang ada pada sistem, berarti M1 tambah M2 kali A. Nah, T bisa kita coret karena nilainya sama ya. Nah, tinggal F langsung kita ganti nilainya, 50 sama dengan M17 tambah M23 kali A. 50 sama dengan 10 A. A sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Oke, percepatan sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan gaya tegangan tali. Untuk menghitung tegangan tali, tinjau salah satu benda saja ya, boleh M1, boleh M2. Nah, di sini kita pakai M2 ya, kita coba pakai M2. Nah, kita terapkan lagi sigma F sama dengan M2 kali A. Nah, masukkan lagi F-nya sesuai dengan ketentuan tadi, berarti di sini F dikurang T sama dengan M2 kali A. Nah, 50 kurang T sama dengan M2 3 kali 5 ya. A-nya yang kita dapatkan barusan 50 dikurang T sama dengan 15. T sama dengan 50 kurang 15 sama dengan 35 Newton. Nah, terapkan hasilnya D ya. Nah, jadi begitulah langkah untuk menentukan gaya tegangan tali. Sebuah transformator ideal digunakan untuk menyuplai arus 1 ampere dan tegangan 6 volt pada suatu alat listrik. Setiap lilitan pada kumparan sekunder transformator tersebut memiliki hambatan sebesar 0,1 ohm. Transformator dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Jumlah lilitan yang harus ada pada kumparan sekunder dan kumparan primer adalah, nah, ini berkaitan dengan transformator ya. Pertama kita hitung dulu berapa hambatan total yang dimiliki oleh kumparan ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui jumlah lilitannya. Nah, untuk menghitung hambatan kita gunakan persamaan hukum Ohm ya, R sama dengan V per I. Nah, ingat V sama I kali R ya, maka R sama dengan V per I. Nah, tentu V dan I yang kita gunakan adalah nilai yang ada pada kumparan sekunder ya, di sini. Nah, jadi supply itu menunjukkan posisi di kumparan sekunder. V-nya 6, I 1 sama dengan 6 ohm. Ya, ini R sekunder. Nah, karena hambatan ini didapatkan dari kumparan ya, kumparan itu terdiri dari lilitan. Lilitan itu mempunyai hambatan dalam masing-masing 0,1 ohm, maka jumlah lilitan dapat kita tentukan dari sini. Jadi RF itu merupakan hambatan dari lilitan ya, jumlah lilitan dikali hambatan masing-masingnya. Ya, ini nilainya 6 sama dengan N kali, nah R-nya itu 0,1. Maka lilitan pada kumparan sekunder itu sama dengan 6 dibagi 0,1 sama dengan 60 lilitan. Nah, selanjutnya bisa kita tentukan jumlah lilitan pada kumparan primer dengan persamaan transformator ya. Ya, untuk transformator ideal itu kita punya persamaan NP per NS sama dengan VP per PS. Nah, NP per NS-nya 60 sama dengan VP 220 per VS 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, 10 1 ya. Kita kali silang, NP sama dengan 220 dikali 10. NP sama dengan 2200 lilitan. Nah, maka jawabannya adalah 60 dan 2200 B.
Nah, demikianlah adik pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu adik dalam persiapan OSN. Ya, jangan lupa untuk saksikan kelanjutan pembahasan soal OSN ini pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.